pembicara yang luar biasa, yang dua-duanya itu adalah alumni Institut Teknologi Sains Bandung. Yang pertama adalah Muhammad Nur Ali Akbar, yang sekarang sedang berkarir di MOL Group PLC Budapest, Hungaria sebagai reservoir engineer dan petrofisik. Dan yang kedua adalah Tubagus Rohmatullah dari alumni desain produk di IPSB. Beliau merupakan brand strategis Never to Levis di Jakarta yang pernah menjuarai berbagai sayembara di desain internasional. Oke, untuk kesempatan pertama kita berikan kesempatan kepada Ali Akbar untuk menceritakan bagaimana karirnya di Hungaria. Dipersilahkan. Aduh, kita mulai dari mana nih, Mbak ya? Terima kasih, Mbak Rahma. Saya juga bingung nih, mulainya harus dari mana. Jadi, kalau singkatnya ya, saya tuh dulu lulus dari ITSB tahun 2014. Tapi saya perkenalan dulu deh, mungkin teman-teman belum kenal saya lebih detail. Nama saya Muhammad Nur Ali Akbar. Teman-teman umumnya manggil saya Akbar, cuman kalau di sini pada manggil saya Muhammad atau Ali, kadang Muhammad Ali. Jadi saya di sini sekarang bekerja sebagai reservoir engineer petrofizisis. Baru mulai sebenarnya bulan Februari kemarin, jadi baru sekitar 4-5 bulan yang lalu. Jadi saya memulai karir saya dulu setelah lulus dari ITSB tahun 2014. Saya masuk ITSB 2010, lulus 2014. Itu saya bergabung sama LAPI ITB, ada beberapa konsultansi project yang saya ikuti di bawah naungan atau arahan dari Pak Puji Permadi. Kemudian saya berkarir sekitar 2 tahun. Saya juga sempat bergabung dengan ITSB sebagai asisten akademik di teknik perminyakan. Saya juga bergabung di Lemigas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Itu sebagai konsultan juga untuk beberapa proyek unkonvensional dan konvensional di Indonesia. Kemudian 2017 saya pergi ke Hongaria. Jadi gitu. Nah, dari Hongaria saya saya ambil studi yang cukup sedikit melompat dari dari bidang saya. Saya karena dari teknik perminyakan, saya pindah ke teknik geoscience migas atau geologi migas. Nah, di geoscience migas ini sebenarnya saya ingin lebih memahami atau lebih mendalami geologi dan juga geofisika dalam kaitannya nanti terkait terkait dengan interest saya, yaitu di petrofisik dan reservoir engineer. Ya, lama berkarir di Hongaria sekitar 2 tahun. Saya studi di Hongaria di bawah beasiswa stipendium Hungarikum. Nanti teman-teman kalau misalkan ini nih yang tertarik sekolah ke Hongaria, nanti bisa kontak saya bisa kasih sedikit masukan dan juga rekomendasi, karena kebetulan untuk terutama dalam bidang saya cukup punya pengaruh terkait rekomendasi di kampus saya di Hongaria. Kemudian setelah itu saya lulus sekitar Juni 2019, saya balik ke Indonesia. Dari balik ke Indonesia, saya setelah itu bekerja lagi, kembali ke Lemigas pada tahun 2019, sekitar 5-6 bulan saya di Lemigas. And then Hungary call me back. Jadi saya dipanggil balik untuk bekerja di Hongaria pada waktu itu bulan Desember, dan saya putuskan untuk berangkat kembali ke Hongaria untuk berkarir di sini.
Jadi saya sebenarnya tidak melamar pada waktu itu, tapi alhamdulillah saya yang dilamar untuk kerja di Hungary. Jadi singkatnya begitu Bu Rahma, itu pembukaan dari saya dulu. Saya kembalikan ke Bu Rahma. Ya, terima kasih. Untuk Akbar, tadi udah 2 tahun ya di Hongaria, Bar? Iya Bu. 3 sekarang, masuk 3 sekarang, hitungan 3 udah gitu. 3 tahun. Oke. Tapi jangan tanya saya nggak bisa bahasa Hongari Bu. Emang kalau bahasa Hongaria itu bukan bahasa Inggris ya, Bar? Enggak, it's too much difficult, very complicated language lah. Cuman ya saya bekerja pakai bahasa Inggris karena kebetulan saya di international company, saya di headquarter. Kemudian juga ya bisa lah sedikit-sedikit. Cuman untuk technical use, it's difficult lah. Terus kalau kerja di Hongaria selama 2 tahun itu sendiri, ada kesulitan nggak? Kan kita pendatang dari Indonesia, kemudian harus adaptasi nih. Nah, itu hal-hal apa nih yang kira-kira bisa dibagi? Oke. Sebenarnya hal yang paling masalah pertama kali saya datang ke Hungary itu masalah lidah, Bu. Karena tes itu totally different ya. Masalah makanan lah. Itu cukup challenging buat saya karena saya sendiri itu makan juga agak sedikit pilih-pilih gitu kan. Nah, kemudian pas sampai di sini, waduh, ada sedikit problem dengan beberapa bahan makanan. Tapi ya alhamdulillah malah tambah gemuk saya di sini. Jadi itu pertama. Yang kedua bahasa memang. Kebetulan saya sekolah dulu di Miskolc, itu adalah kota kecil sebenarnya, tidak begitu besar. Saya kan sekarang di Budapest, di ibu kota. Dulu di Miskolc itu kotanya kecil. The best place for studying, tapi untuk society, most of the people itu ngomongnya pakai bahasa Hongari. Nah, itu salah satu tantangan buat saya tuh, untuk saya ikut kelas les bahasa Hongari 1 tahun, but it's not working well. Ya, saya tahu sedikit-sedikit, tapi ya nggak apa-apa lah. Paling nggak bisa nyambung sedikit kalau mau beli sesuatu di supermarket atau warung-warung terdekat. Jadi masih inilah. Yang kedua juga bahasa Inggris saya pada waktu itu nggak begitu bagus, tapi ya by the time itu enhancement lah, bagus lah. Gitu. Itu sih tantangan buat saya pertama. Ya. Kemudian di slide kan mungkin Akbar bisa cerita tentang World Championship yang pernah Akbar ikuti. Oh, jadi ya ini sebenarnya tahun lalu September 2019. Jadi sebelum ini mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya, Bu. Ya. Nah, jadi saya memulai, memang saya tipikal orang yang suka nulis, suka riset sendiri. Sebenarnya ide-ide saya itu dapat waktu saya berguru sama Pak Profesor Puji Permadi. Nah, setelah saya mulai di Indonesia dulu 2014. Saya pertama kali present on the stage untuk technical paper saya, itu Simgrace Not Yet Me. Kemudian 2016 saya push myself untuk confident untuk di international conference. Saya goes to Thailand. It was supported by ITSB juga, didukung sama ITSB. Saya 2 kali ke Thailand. Kemudian 2017 saya langsung ke Hungary. Dari Hungary, dan di sini saya mulai ikut beberapa, karena saya back to student ya, saya kembali ke student, jiwa kompetitif saya tuh mulai hidup lagi. Jadi saya ikut join beberapa conference dan juga lomba-lomba. Ya alhamdulillah bisa menang. Saya beberapa kali menang di tingkat Eropa, bahkan di tingkat dunia juga. Jadi ya buat saya is a good achievement lah. Nah, dari Hungary saya terbang ke Jepang itu 2017. Saya baru 2 atau 3 bulan di Hungary. Saya harus pergi ke Jepang atas undangan dari SPWLE
Jepang, karena pada waktu itu juga saya masih menjabat sebagai Presiden SPWLA Indonesia. Nah, saya pergi ke Jepang, sekaligus saya publish 3 paper di sana. Kemudian balik lagi ke Hungary dari Jepang, di Jepang sekitar 2 minggu. Nah, dari Hungary saya berangkat ke Czech Republic. Saya ada kompetisi namanya Imperial Barrel Award dari Association American Petroleum Geology. Kemudian dari situ saya berangkat ke Poland untuk Geosymposium. Dari Geosymposium juga saya dapat beberapa penghargaan. Saya the best paper, best presenter pada waktu itu. Dan kemudian saya kembali lagi ke Poland 2019. Kemudian saya juga berangkat ke Kroasia untuk kompetisi. Di sini saya double winner untuk Petro Turnamen sama Poster Research. Dari Kroasia saya terbang lagi, ada paper satu di Amerika, satu di Amerika dan yang kedua akan publish lagi tahun ini di beberapa conference, unconventional dan konvensional. Kemudian saya sebelum balik ke Indonesia, saya pergi ke Inggris, ke London pada waktu itu untuk present satu paper saya juga. Kemudian mungkin sekitar 1 minggu sebelum saya pulang, saya berangkat ke Jerman. Ada undangan dari EAT Raw Material European Union. Saya juga present research saya di sana, di Goslar tepatnya. Nah, dari situ saya balik ke Indonesia itu setelah itu. Nah, tahun ini saya akan present satu di Netherlands, satu di China, but because of this pandemic, maybe saya akan presentasi melalui online, semacam inilah. Jadi ya situasi seperti ini saya nggak bisa travel jadinya untuk present beberapa ini. Jadi gitu Bu. Nah kalau kembali ke apa namanya yang World Championship itu sebenarnya itu acara waktu tahun lalu 2019 di Calgary di Kanada. Ini sebenarnya menindaklanjuti perlombaan di Eropa karena pada waktu itu mungkin di next slide dulu, next. Nah, di next slide ini saya ikut acara di East Miss West yang di tengah. Saya untuk Society Petroleum Engineers, paper saya hari itu terpilih yang terbaik se-Eropa. Jadi saya diundang sebagai perwakilan Eropa untuk berkompetisi di tingkat dunia, yaitu di Kanada. Jadi di slide sebelumnya tadi, apa namanya, bisa kembali nih. Di sini saya ikut lomba untuk mewakili Eropa pada waktu itu. Ya udah saya present, because pada waktu itu saya nggak punya pembimbing untuk risetnya, jadi saya berangkat sendiri, saya lomba sendiri, cuman memang disupport sama kampus untuk hotel dan apa namanya transport pada waktu itu. Ya alhamdulillah di tingkat dunia pun saya bisa dapat juara lah, dapat jadi second runner up. Kemarin itu yang juara 1 dari Jepang, first runner up-nya dari US, dan kebetulan yang ketiganya dari Europe, dan sebenarnya saya orang Indonesia gitu. Gitu Bu Rahma. Jadi ya ininya begitulah ceritanya. Kenapa sampai ke World Championship. Kalau ini ada beberapa pernah jadi the best yang geoscientist of di tahun 2019 di Hungari ya, Bar? Iya. Ya, itu Jadi, untuk pencapaian sampai ke sana itu apa aja yang udah dilakukan, terus apa bikin paper atau apa, Bar? Jadi ini Bu, jadi selama saya di Hungary, saya beberapa kali publish paper, kemudian saya juga mengikuti beberapa pertemuan Young Geoscientist, satu Hungary. Nah itu, dan juga sebenarnya beberapa negara Central European lah, semacam Kroasia, Serbia, Romania, Slovakia, and so on. Nah, kita ketemu di sana, meeting geoscientist, kemudian present tentang riset kita. Nah, kebetulan paper saya pada waktu itu juara juga, juara 1, the best paper, special award juga dari beberapa company.
Sehingga pada waktu itu diundang pada bulan April, mungkin next slide Bu. Pada bulan April untuk dipanggil dengan apa namanya, semacam bidang Kementerian ESDM-nya di sana lah. Nah, jadi di bawah naungan Asosiasi Geofisika dan Geologi Hungary, di situ saya dikasih awards untuk apa namanya, untuk dinobatkan the best young geoscientist in Hungary. Dan saya orang yang di luar Hungary pertama yang dapat awards ini pada waktu itu. Nah, kemudian sebelumnya itu juga saya dapat gold medal dari kampus karena memang saya memberikan banyak kontribusi di research di kampus dan juga membawa nama kampus dalam perlombaan. Jadi dikasih special award, dikasih medal pada waktu itu. Alhamdulillah. Itu Bu Rama. Ya. Terus di sini tadi ada beberapa kegiatan juga selain itu. Nah, bisa diceritakan nggak tentang meeting of young geoscientist yang Akbar pernah ikuti, terus kira-kira pengalaman di sana itu seperti apa? Oke. Jadi tuh kalau menurut saya ya orang di sini tuh nggak apa ya, tidak memandang siapa dari mana gitu, dari kampus mana atau gimana. Jadi selama kita present bagus, risetnya oke, ya mereka ini sekali fair sekali untuk ini. Jadi untuk apa namanya? Saya tuh sebenarnya riset juga dikerjain sendiri kebanyakan hampir, termasuk tesis saya pada waktu itu ada beberapa masukan pengembangan karena memang saya inisiatif sendiri karena memang saya suka sama yang saya kerjain gitu. Jadi apapun yang saya kerjain saya enjoy, nggak ada beban pada waktu itu. Dan beberapa meeting seperti IZA di sini, If You Saw Amberek Akecha, artinya itu Meeting of Young Geoscientists. Saya ini present di Rush Cafe pada waktu itu. Saya dapat first place juga, special award dari geolog. Ini tingkat Europe pada Maret 2019. Kemudian ada lagi namanya OTDK, Orzagos Denomanius Diakoriferenferensia. Ini tuh semacam olimpiade lah kalau di Indonesia itu semacam olimpiade untuk fisika, matematik, dan earth science. Kebetulan saya terpilih first place di Miss Coach pada waktu itu. Kemudian untuk tingkat nasionalnya saya dapat special award for best presenter. Itu waktu itu di EGR. Jadi ini acara besar sebenarnya untuk kelas Hungary levelnya. Nah, kalau kembali ke slide sebelumnya, Bu, itu sebelumnya lagi. Nah, ini yang sekali lagi, Bu. Nah, ini yang di Poland itu pertama kali saya keluar Hungary untuk ikut conference. Itu Geosymposium. Pada waktu itu paper saya juga terpilih yang menjadi yang terbaik di sana, di Poland. Itu di Istebna. Itu peserta mostly dari Europe plus Turki dan juga beberapa dari dari North Africa. Jadi kelasnya nggak cuma Europe sebenarnya. Di situ saya juga present. Saya nggak nyangka juga ternyata riset saya bisa terpilih yang the best paper pada waktu itu. Kemudian saya ke Kroasia juga. Di Kroasia saya ikut 2 lomba sekaligus. Ya alhamdulillah dua-duanya dapat. Yang satu Flash Petro Turnamen, yang keduanya riset poster. Jadi sebenarnya yaitu saya tuh lebih banyak traveling by writing. Jadi dengan menulis saya bisa travel gratis dan juga alhamdulillah dapat penghargaan juga gitu. Jadi ya senang, jadinya ketagihan gitu. Senang apa yang kita kerjain,
dan juga senang dengan apa namanya, dengan pencapaian yang bisa didapat. Ya semoga bisa menyemangati teman-teman juga di ITSB. Silau, Ya, itu jadi travel sambil apa ya? Sambil dapat ilmu ya, Bar ya? Ya betul. Kira-kira gitu. Itu ada kalau dilihat ada 20 publikasi yang udah Akbar bikin. Terus kira-kira kalau publikasi itu dikerjain sendiri, kemudian implikasinya buat pekerjaan Akbar sekarang itu seperti apa? Oke. Ini menarik nih Bu ya. Jadi sebenarnya beberapa dari publikasi saya itu sebenarnya sangat aplikatif. Kenapa beberapa paper saya atau publikasi saya itu terpilih yang beberapa saya lombakan dan terpilih yang terbaik karena memang yang pertama aplikatif. Yang kedua adalah simple dan mudah, cepat gitu kan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga adalah murah. Nah, itu yang selalu saya tonjolkan ketika saya bikin research. Dan pada waktu itu memang setelah saya mungkin karena memang saya cukup terekspos pada waktu di Hungary, kemudian waktu saya sidang S2 itu langsung karena pada waktu itu saya sidang itu beberapa manajer dari perusahaan itu datang untuk hadir dalam melihat mahasiswa yang sidang ketika di kampus saya. Dan pada waktu itu mereka langsung direct hire saya ketika saya selesai presentasi, yaitu pada bulan Juni 2019 sebelum saya pulang. Jadi setelah saya balik dari London, saya sidang tesis, dan setelah itu saya langsung di hire pada waktu itu karena kata mereka riset saya itu sangat berkaitan dengan beberapa pekerjaan di perusahaan tersebut. Jadinya mereka tertarik buat hire saya. Dan ya sampai sekarang beberapa hasil riset saya itu digunakan di sini dan sedang dilakukan beberapa proyek terkait riset saya dan beberapa pengembangan dilakukan dan kemungkinan dalam waktu dekat juga akan publish beberapa hasil pengembangan dari riset-riset sebelumnya. Makanya nanti yang ke Belanda, Amsterdam bulan Desember ini mudah-mudahan saya bisa travel, saya bisa cross the border. Kalau saya bisa keluar dari border Hungary untuk prison, saya akan ke Amsterdam, kalau nggak mungkin via online. Itu salah satu dari pengembangan riset yang saya kerjakan. Kemudian ada beberapa lagi, saya juga akan prison ke Cina, tapi karena memang masalah COVID ini, saya akan prison online. Satu lagi yang di US, tapi itu kolaborasi sama beberapa institusi di luar. Gitu. Berarti tadi ada beberapa yang sudah aplikatif di industri yang Akbar sekarang tempat kerja ya, Bar? Iya. Sudah beberapa kita aplikasikan metode-metodenya. Berarti secara nggak langsung bisa memberikan keuntungan sendiri dong buat industri. Iya, betul itu. Ya, menurut saya dengan cara seperti ini saya juga melakukan self branding. Jadi dengan saya mengikuti beberapa publikasi, saya terbang ke sana ke sini, networking saya juga meningkat, pertemanan meningkat, dan kita bisa saling sharing knowledge dan kadang-kadang kita diundang bahkan tidak hanya diundang menjadi pembicara, bahkan diundang dalam beberapa pekerjaan. Jadi gitu. Jadi ya this is the way. Ini cara saya buat buat mengembangkan karir saya dan so far ya it's working well. Oke. Yeah. Nah ini foto saya habis dikasih hari itu sama istri saya. Jadi moto saya sih singkat. Hidup ini singkat, jadi buatlah lebih bermakna. Saya ambil dari Dale Carnegie. Gitu. Itu Bu Rahma. Iya.
Oke, jadi, sudah kita dengarkan cerita Akbar mulai awal dia, berkarir di Hungaria sampai, bisa bikin, project, di tempat dia bekerja sekarang. Mungkin dari, hadirin sekalian ada yang sudah, melampirkan pertanyaan, tapi, nanti, tunggu dulu, eee kita selanjutnya akan beralih ke pembicara kita yang kedua, yaitu Tubagus Rohmatullah, yang merupakan alumni ITSB juga di tahun 2014, yang memenangkan beberapa sayembara di dunia internasional. Kepada Tubagus, dipersilahkan waktu dan tempat. Iya, halo selamat siang Bu Rahma. Ya, kita mulai dari mana nih Bu? Tadi dengar percakapan dari Mas Akbar, keren banget. Itu udah saya jiper sendiri Bu. Tapi sangat menginspirasi lagi Mas. Tapi saya juga ada beberapa perasaan yang seperti Mas Akbar juga. Berawal dari coba-coba, terus lama-lama jadi ketagihan. Karena ngikutin event internasional salah satunya jadi buat kita jadi pertama bisa jalan-jalan, kedua bisa dapat pengalaman baru dan teman-teman baru, dan ketiga disupport juga. Dan itu jadi hal yang menarik juga sih, jadi kayak bikin kita ketagihan gitu Bu. Kayak gitu sih. Nah, kalau dari yang foto yang pertama nih, kalau nggak salah event saya waktu ada di China di tahun 2016 itu desain yang saya ajukan untuk di bidang inovasi itu membuat setrika yang bersatu dengan pewanginya Bu. Karena awalnya dari lihat permasalahan yang ada di sekitar saya lagi lihat ibu saya lagi setrika, kan biasanya setrikanya tuh sambil nyemprot parfum Bu ya. Terus akhirnya saya pikir, kok repot banget kayaknya nih, dari tangan kanan harus pindah tangan kiri, semprot dulu parfumnya, di setrika lagi. Terus langsung saya kepikiran kenapa nggak digabungin jadi satu. Itu sih salah satu yang dapat ide sederhana, tapi ternyata itu antusiasnya tinggi sekali di China, Bu. Ketika saya lagi lomba, ada cerita uniknya. Jadi ada beberapa perusahaan langsung menawarkan, bagaimana kalau konsep ini saya beli. Terus ya udah dikasih nomor kontaknya kayak gitu. Itu yang menarik sih dari perlombaan inovasi. Ini saat lomba di China di tahun 2016 dan alhamdulillahnya di sana saya mendapat juara 3. Yang ikut itu apakah ada fotonya nggak Bu ya? Di slide berikutnya. Oh, ini beda lagi. Ya, jadi ada lagi? Oh, oke. Lagi Bu? Ada lagi? Nah, jadi ini yang pas lagi di China, juara pertamanya itu dari Brazil dan kedua itu dari Meksiko, ketiga dari Turki. Dan saya bukan ketiga, jadi ada yang juara. Jadi di kompetisi ini tuh ada juara yang spesial yang benar-benar juara 1, yang kedua gold medal, silver medal, sama bronze medal, dan saya dapat bronze di sini di Kastik China di tahun 2016 kalau nggak salah Bu ya. Dan yang juara pertama saya juga harus mengakui yang dari Brazil ini, dia karena riset bersama dosennya, dia membuat obat kanker Bu. Di usianya saat itu bahkan bukan mahasiswa, dia itu masih SMA kelas 3. Itu saya juga kagum sih. Bisa menghasilkan riset seperti itu. Jadi saya kalah gitu. Tapi bukan berarti kalah karena saya juga ada beberapa negara, ada Jepang segala macamnya, dan alhamdulillah masih dapat perunggu di kompetisi China ini, Bu. Gitu. Lalu selain di China, saya juga, nah ini dari anak didiknya Bu Rahma nih. Namanya Gilang dari, jadi ini kita kolaborasi antar jurusan Bu. Jadi kadang-kadang kan ada yang menanyakan, kita lomba bisa gak sih kolaborasi lintas jurusan? Bisa aja, kan saya basicnya dari desain produk, terus Gilang dari TPP, teknik pulp and paper, terus juga ada dari teknik pertambangan. Kalau dipikir-pikir, apa hubungannya nih ketiga ini? Akhirnya kita buat project bareng, di mana Gilang bikin papernya itu yang punya keunggulan lebih karena dibuat dari lidah mertua kalau nggak salah Bu ya. Saya agak lupa. Iya udah lama sekali.
Ya, nah kalau saya bagian marketingnya, bagaimana cara kita bisa memarketing si paper ini dan bagaimana cara kita menawarkan ke klien-kliennya kayak gitu. Jadi lintas jurusan pun bisa sebetulnya di kompetisi. Jadi kalau misalnya mikir, teman-teman aku di satu jurusan belum ada yang asik nih buat bisa itu, bisa juga kita lintas jurusan kayak gitu. Karena kolaborasi akan membuat kita semakin lebih hebat sih, Bu. Karena semua ilmunya jadi ada dari semua sisi kayak gitu. Dan alhamdulillah pas di kompetisi Malaysia ini kita mendapatkan gold medal dan 2 special award. Satunya dari Kanada dan satunya lagi dari, saya ingat lagi, habis Kanada itu, saya lupa Bu, satu lagi Bu, ada satu lagi. Karena ada beberapa kompetisi juga yang saya bareng bersama Gilang ini, kayak gitu. Yang pasti di salah satunya dari Kanada itu. Karena mereka pikir proyek ini sangat masuk ke industri, karena kembali lagi tadi kalau kata Mas Akbar, semua proyek yang dengan cost yang rendah tapi menghasilkan yang lebih itu paling dicari di perusahaan kayak gitu sih Bu. Di proyek ini sih kita buktiin itu. Lalu ada lagi slide berikutnya. Boleh ini masih sama lagi. Ini waktu saya kompetisi di Korea. Jadi saat itu ini kompetisi kelistrikan. Kadang ada yang bertanya, anak desain tuh sebetulnya cuma bisa desain apa enggak sih gitu. Padahal kita di jurusan kita desain produk terutama banyak ilmu-ilmu yang kita dapetin baik dari kelistrikan, dari robotika, dari semantika. Jadi semua sisi ilmu sebetulnya ada juga di desain. Dan ini kompetisi listrik tingkat internasional yang diadakan kalau di Indonesia ini istilahnya kayak PLN-nya Indonesia, Bu. Jadi ini kompetisi yang diadakan PLN-nya Korea gitu. Jadi yang pembangkit listrik yang ada di Korea yang paling besarnya yang mengadakan ini, namanya itu KEPCO. Nah, ini kemarin saya menyampaikan ide gagasan untuk bagaimana kita membuat turbin angin yang lebih efisien secara desain dan secara alokasinya. Jadi untuk membawa listrik dari angin itu sendiri. Misalnya yang biasanya kalau misalnya turbin itu bentuknya lingkaran seperti ini, arah anginnya kan cuma satu sisi. Saya bikin dari semua sisi bisa menyala kayak gitu. Dan bisa digunakan di berbagai sudut jalan kayak gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan energi-energi yang ada di lingkungan kita. Itu sih Bu. Kalau yang dari Korea ini. Ya, kayaknya saya juga ngirimnya cuma beberapa foto Bu, karena beberapa lainnya sudah hilang. Alhamdulillah beberapa kompetisi juga sudah dijalankan, ada yang di Taiwan mendapatkan silver medal, dan untuk yang di Korea ini mendapatkan, ini dapat special award juga, jadi pas membuat turbin itu mendapatkan gold medal di Korea, terus juga mendapat 2 special award. Pertama, special award tertinggi di Bixpo di acara ini, yang kedua dari asosiasi, ini dari asosiasi British Innovation Association gitu. Nah, ini yang penghargaan tertinggi yang diterima saat itu. Kayak gitu. Alhamdulillahnya konsep itu walaupun baru sebatas konsep Bu ya, karena kalau di luar itu mereka sangat menghargai idea, karena kan idea pada akhirnya juga bisa diimplementasikan. Dan alhamdulillah bisa diterima dan mendapatkan penghargaan tertinggi di kompetisi ini. Kayak gitu sih Bu. Ya. Mungkin singkatnya seperti itu Bu, cerita-cerita tentang kompetisinya. Oke. Terus tadi kalau di saya membayar atau kompetisi lomba yang diikuti itu dari mahasiswa atau udah jadi alumni tetap ikut lomba nih? Oh, awalnya sih sebetulnya malah sebelum mahasiswa pun saya juga udah ikut lomba Bu. Jadi dari zamannya SMA, cuman saat itu kan support dari SMA juga belum terlalu tinggi. Beda dengan di ITSB. Kalau di ITSB kan ketika kita ingin kompetisi internasional disupport terus sama kampus sampai kita bisa terbang dan diakomodirkan dengan kampus. Itu saya juga bersyukur sekali. Mungkin saja kalau saya bukan di ITSB tidak bisa kayak gitu deh Bu. Karena disupportnya penuh. Itu serunya di ITSB kayak gitu sih Bu. Dan ketika saya lulus,
Saya juga masih ikut beberapa kompetisi-kompetisi dan alhamdulillah juga dapat. Yang di Korea ini ketika saya lulus dan bekerja di Asosiasi Inovasi, Bu. Jadi ketika saya lulus dari kuliah, saya langsung masuk direkrut di Innova. Innova itu asosiasi inovasi yang bergerak di level internasional. Jadi biasanya lomba bersama Innova, sekarang jadi saya part of Innovanya sendiri, kayak gitu. Gitu sih, Bu. Ya, itu yang Innova itu waktu jadi mahasiswa ya, ikut Mahasiswa lomba udah. itu. Terus sekarang jadi apa namanya tuh? Jadi panitia lah ya istilahnya, Iya, part bagian of. dari Innova. Terus apa nih saran-saran buat yang hadir atau mahasiswa-mahasiswa yang kira-kira mau ikut perlombaan seperti yang Tubagus ikuti, itu apa saran-saran yang bisa dikasih? Kalau saran saya, jangan pernah takut untuk mencoba, Bu. Karena kalau misalnya dipikir, ini lomba internasional, saya belum bisa bahasa Inggris, bagaimana? Saya sendiri bahasa Inggrisnya juga nggak lancar-lancar banget, Bu. Karena kan sebetulnya di luar negeri itu bagaimana cara kita menjelaskan untuk dimengerti orang. Jadi, jangan pernah takut untuk mencoba, walaupun bahasa Inggris kita misalnya tidak terlalu bagus, kayak gitu. Terus yang kedua, sebetulnya ini juga saya perhatikan selama saya kuliah di kampus ya, Bu ya. Yang ikut-ikut lomba, pada akhirnya orangnya itu-itu juga. Saya coba pikir, kenapa yang lain nggak coba ikut? Saya coba ajakin, tapi tetap aja, takut. Terus saya tanya sama yang ikut lomba juga, kenapa sih ikut lomba? Jawabannya sama semuanya. Ternyata lomba itu nggak sesusah itu. Nah, itu juga yang saya pengen sampaikan ke teman-teman semua. Jadi kalau berpikir dari awal udah susah, pada akhirnya kita nggak pernah mau mencoba. Tapi ketika kita mau coba sekali aja dan udah tahu bagaimana kondisi di sana, jadi ketagihan. Soalnya ada adik tingkat saya, di jurusan TPP juga, Bu. Rahma tuh awalnya gak mau banget ikut lomba, ini salah satunya. Terus saya coba ajakin, Rahma coba kamu ikut sekali saja. Kakak jamin berikutnya kamu mau ikut. Dan benar setelah ikut sekali, jadi ikut terus, Bu, kayak gitu. Jadi sebetulnya tinggal mencoba aja dulu, karena nggak sesusah yang kita pikirin kok, kayak gitu. Itu sih sebetulnya. Oke, cukup menarik. Jadi dari Akbar berkarir di internasional, kemudian Tubagus ikut sayembara, kemudian ikut perlombaan di ajang internasional, cukup menginspirasi. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, itu nanti bisa langsung dituliskan di chat group. Kemudian kita juga ada di YouTube dan IG Live. Jadi bisa langsung diketikkan di situ. Jadi ini udah ada, terima kasih ya Tubagus atas sharing informasinya. Iya Bu. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama itu dari Abdul Halim Maulana. Halo, perkenalkan nama saya Abdul Halim, mahasiswa program studi arsitektur. Jadi dia menanyakan program beasiswa di Hungaria. Ini berarti untuk Akbar ya. Hungaria, apakah sudah termasuk uang jaminan hidup atau hanya beasiswa studi saja? Oke, it's a good question ya. Makasih Halim. Kalau sekarang, jadi gini ceritanya. Kalau terkait biaya-biaya, yang paling utama adalah biaya pendidikan, itu di cover sekitar 3.000, 2.000 sampai 4.000 euro lah per semester. Kemudian juga selain itu juga kita dikasih yang namanya biaya hidup untuk rumah atau tinggal di asrama, dan juga untuk biaya makan. Ditambah itu kita juga dikasih health insurance, kita dikasih 2, yang public sama yang private. Jadi mau berobat apa aja itu gratis. Kemudian apa lagi ya? Yang cukup dibayar sendiri pada waktu itu cuma tiket pesawat sebenarnya.
Nah, pada zaman saya itu jatah kita itu cuman sekitar 50 mahasiswa Indonesia S2 dan S3. Tapi sekarang karena performa orang-orang Indonesia di Hungary itu bagus, saya kemudian kerjasama Indonesia-Hungary juga sudah mulai bagus. Kemudian ditambah kuotanya yang tadinya 50 jadi 100. Jadi untuk teman-teman yang tertarik itu sangat dianjurkan untuk bergabung, untuk mendaftar. Persyaratannya tidak begitu sulit, paling nggak kamu punya IELTS atau TOEFL, kedua-duanya mereka terima. IELTS itu tergantung kampus yang kamu pilih. Beberapa kampus atau jurusan dia meminta IELTS cukup tinggi, untuk beberapa engineering itu tidak begitu tinggi, sekitar 6 atau 6,5, it's okay. Tapi untuk beberapa jurusan sosial, language dan lain-lain itu mintanya sekitar 7. Jadi gitu untuk support dan dari pemerintah Hungaria sendiri. Ini tidak ikatan dinas, baik dari karena beasiswa ini kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Indonesia, ya, itu Dikti. Jadi nanti pertama kali kamu akan disaring sama Dikti. Nanti setelah penyaringan Dikti lolos, baru akan diinterview dari masing-masing kampus yang kamu daftarkan. Jadi gitu. Prosesnya itu simple, nggak begitu ribet buat saya ya, dibandingkan beberapa beasiswa lain yang sangat ketat. Kemudian tidak ada ikatan dinas. Jadi whenever kamu mau balik dari Hongaria ataupun Indonesia tidak ada ikatan sama sekali. Jadi kamu bisa bebas tiada ikatan lah. Jadi gitu. Semoga menjawab. Oke, Abdul Halim Maulana, apakah udah menjawab pertanyaannya? Masih hadir? Ya. Oke, jadi sebelum kita ke pertanyaan kedua, ini mungkin ada iklan dulu.